Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah yang senantiasa boleh memberkati setiap kita. Sehingga kita boleh ada sampai pagi hari ini semata-mata oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan atas setiap kita. Mari pagi hari ini sebelum kita kembali melakukan segala aktivitas kita di hari ini, kita dasari dengan belajar firman Tuhan di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayatnya yang pertama. Filipi pasal yang keempat ayatnya yang pertama begini firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Sekali lagi saya bacakan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada sidang jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Dan di dalam ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kalau kita boleh melihat, boleh mencermati sebutan daripada Rasul Paulus kepada sidang jemaat Tuhan yang ada di Filipi, itu di sana dikatakan, saudara-saudara yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Bahkan di bagian terakhir menegaskan kembali, saudara-saudaraku yang kekasih. Sebutan ini boleh memberikan satu gambaran bagi setiap kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kedekatan daripada Rasul Paulus kepada sidang jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi pada waktu itu. Itu menggambarkan bagaimana mereka boleh memiliki keintiman satu dengan yang lain di dalam belajar, bahkan di dalam memahami, bahkan di dalam merespon segala karya Allah yang telah mereka terima, yang diajarkan oleh Rasul Paulus sebelumnya kepada mereka. Di dalam hal ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, melalui kedekatan itu, makanya Rasul Paulus boleh mengingatkan mereka kembali, mengajak mereka, menganjurkan mereka untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita boleh memperhatikan di dalam surat-surat Rasul Paulus yang lain juga yang ditulis kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus maupun yang di Tesalonika, Rasul Paulus juga boleh menganjurkan jemaat Tuhan di sana untuk tetap berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Di Tesalonika juga menjelaskan bahwa sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai teguh di dalam Tuhan, ini berbicara mengenai tidak berubah, tetap pada pendirian, tetap konsisten, secara terus menerus dan konstan melakukan segala apa yang Allah perintahkan melalui kebenaran firman-Nya, secara konstan mengemban setiap tugas yang telah dipercayakan oleh Tuhan bagi setiap mereka untuk tetap menjaga porsi iman mereka tetap utuh di dalam Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus boleh mengingatkan mereka kembali, biarlah tetap fokus di dalam menjaga keteguhan hati di dalam iman kepada Yesus Kristus. Meskipun ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang mengintimidasi, yang menghambat untuk tetap terus teguh di dalam iman kepada Tuhan, tetapi Rasul Paulus menganjurkan mereka supaya mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Sebab hanyalah di dalam Tuhan mereka boleh mendapatkan kekuatan, mereka boleh mendapatkan kemampuan untuk tetap menjalani hari-hari mereka. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari, saya mau katakan bagi setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah hendaknya kita tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan? Firman Tuhan berkata, hendaknya engkau tetap merindukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dan lebih daripada itu biarlah kita tetap merindukan Tuhan boleh memenuhi kita dengan kuasa daripada Roh Kudus. Mari biarlah kita merindukan firman Tuhan itu boleh terus menjadi bagian kita di setiap kehidupan kita, dan merindukan kita dipenuhkan oleh Roh Kudus hari lepas hari di setiap kehidupan kita. Sebagai refleksi bagi kita pagi hari ini, saya mau katakan biarlah kita tingkatkan keantusiasan kita di dalam Tuhan, lebih sungguh lagi di dalam belajar firman Tuhan, dan mari kita rindukan
Tuhan memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dari itu semua kita boleh melihat sesuatu yang besar pasti terjadi. Perubahan hidup di dalam setiap kehidupan kita itu boleh menjadi bagian kita, sehingga hari lepas hari kita boleh terus semakin berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini kiranya boleh memberkati kita dan menguatkan kita senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang telah menguatkan kami. Ajar kami untuk tetap terus kuat dan teguh di dalam iman kami kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya firman-Mu yang terus boleh menjadi pedoman hidup kami, bahkan firman-Mu yang terus menjadi tuntunan hidup kami, sehingga kami tetap terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan lebih daripada itu kami rindu Roh Kudus Tuhan boleh memenuhi setiap kami, sehingga kami tetap terus bertambah kuat, bertambah teguh di dalam iman kami kepadamu. Pagi ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, dengan berkat yang sempurna, bahkan dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan hidup yang dihadapi. Kiranya Tuhan menjadi jawaban bagi mereka senantiasa. Hari lepas hari Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan Tuhan memelihara dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami bersyukur, dan kami akhiri renungan firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.